Qin Yichen tertawa. Tentu saja. Bukan karena beberapa lelucon Lu Xiaolu. Dia mengesampingkan urusan Ziyun. Anda tidak perlu menyalakan tungku lagi. Nyatanya, dengan pencapaianku, aku tidak bisa meningkatkannya terlalu banyak. Jadi aku bisa mengumpulkan lebih banyak rune suci untukmu. Pidato rendah hati Qin Yichen, dan peningkatannya benar-benar tidak perlu tengkorak. Saya melihat Qin Yichen memotong ujung jarinya, dan darah dewa emas dan merah terbang keluar. Dalam darah suci itu, kekuatan sucinya dibanjiri. Apa yang membuat Ziyun gemetar adalah setelah memeras darah dewa ini, wajah bosnya terlihat pucat. Bos, kamu, Ziyun panik dan bahkan ingin menghentikannya. Karena tahukah Anda, meskipun biasa saja, mengeluarkan sinar darah ini, Anda mungkin tidak terlihat pucat, apalagi bos. Tampaknya untaian darah dewa ini sangat luar biasa, bahkan mempengaruhi asal-usul Qin Yichen. Namun, Qin Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya, menginstruksikan Ziyun untuk tidak menyela. Ini akan segera baik-baik saja. Ziyun mengabaikannya dan menatapnya. Darah tim naga. Setelah beberapa saat, mata sepasang naga emas ungu bergetar luar biasa. Apakah kamu gila, bos? Kelompok darah naga ini tidak hanya memiliki darah dewa bos, tetapi bahkan melucuti sebagian dari hukum dao ilahi bos, dan sebagian dari semua kekuatan. Tanda seru. Seru Ziyun. Ingin mengesampingkan darah naga itu. Dia tidak ingin bos berkorban begitu banyak untuknya. Tetapi Palu Gekian menatap matanya. Setelah mengubah wajahnya beberapa saat, dia akhirnya mengambil selama periode penyulingan. Orang lain tidak boleh mengganggu Ziyun. Lian. Qin Yichen membuat ledakan keras dan mengangkat telapak tangannya. Dia melihat bahwa dua kristal naga cahaya abadi yang tersisa saat dia mengukir naga ilahi terbang keluar. Dragon Crystal berubah menjadi aliran turbulen, dan bergabung dengan kelompok darah dewa Qin Yichen, seperti semburan global, tercetak di Battle Armor Ziyun. Mengaum. Raungan naga direproduksi. Jantung kiri armor pertempuran adalah cangkang kura-kura hitam, dan tanda naga yang bergejolak dicap di sisi kanan. Kiri kura-kura hitam, naga sejati kanan. Bos, suara Ziyun bergetar. Bos, apa gunanya rune dewa ini? Dengan pencapaiannya, saya hanya tahu bahwa rune ilahi yang diringkas oleh Qin Yichen ini sangat esoterik, dan dia juga harus membayar banyak untuk ini. Prestasinya tidak dapat diringkas dan tidak dapat diidentifikasi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Tidak ada. Hanya untuk membantumu mengalahkan beberapa kali lagi. Ziyun mulai. Bos, dia tidak membohonginya. Karena rune ilahi yang dicap pada Battle Armor pasti lebih defensif. Mengapa Anda peduli dengan Wuming? Dia hanya tahu bahwa Aurora Dragon Crystal diserahkan kepada keturunan True Dragon, dan Qin Yichen adalah keturunan True Dragon. Tidak diketahui. Dia melangkah maju dan menepuk pundak Ziyun yang gemetar. Itu benar-benar menyakiti bosmu. Jangan biarkan dirimu jatuh ke masa depan yang bersalah. Lu Xiaolu lebih langsung sederhananya. Melambaikan tangan kecil berwarna merah muda di depan Ziyun. Kamu tidak bisa mengalahkanku jika kamu tidak memakai Battle Armor ini. Jadi jika kamu tidak berani memakainya, aku akan membunuhmu. Adegan ini, hidung para dewa iblis menjadi masam dan terharu. Apa itu saudara? Apa pisau menusuk kedua sisi? Ini saudara. Ini adalah pisau yang menusuk kedua sisi. Setelah sekian lama, Ziyun, yang dihibur oleh yang tak bernama, mengangkat mata naga merah, menyeringai pada siluet ramping yang membawanya setengah dari luka di masa depan. Jangan mencari tahun dan bulan yang sama. Lebih besar dari Qin Yichen juga tersenyum. Tapi mohon mati pada hari yang sama di tahun yang sama dan bulan yang sama. Suara Tuan Kaisar Dwarf terdengar lagi. Selanjutnya, anak laki-laki tanpa nama. Tanpa nama melangkah maju. Pertama memberi hormat, lalu mengeluarkan pedang. Pedang ilahi ini hanya tentang gagangnya. Itu sudah menjadi rune ilahi di mana-mana. Qin Yichen tidak bisa tidak terlihat luar biasa di matanya. Pedang dari saudara laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu lebih tinggi dan lebih dalam dariku. Aku khawatir hanya pedangku yang bisa menandingi pedangnya. Sampai sekarang, dia menganggap kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Selain usianya, itu karena perkataan dan perbuatan yang tidak disebutkan namanya. Memang bergaya kakak laki-laki. Bahkan Qin Yichen mengagumi kekuatan dan bakat bawaannya.